Mira adalah seorang wanita biasa, tapi punya semangat luar biasa. Setelah perceraian pahitnya dengan Raka beberapa tahun lalu, dia memilih tinggal di sebuah desa kecil yang tenang. Di sini, Mira membuka mini-market kecil-kecilan bernama Warung Bahagia. Awalnya cuma jualan kebutuhan sehari-hari kayak beras, minyak goreng, sabun, sama camilan anak-anak. Tapi karena kerja kerasnya, pelanggan makin banyak, dan warungnya berkembang jadi lebih besar. Mira itu tipe orang yang gak suka mengeluh. Meski dulu hidupnya sempat hancur gara-gara perceraian, dia bangkit dengan caranya sendiri. Dia gak mau tergantung sama siapa-siapa, apalagi sama mantan suaminya, Raka. Buat Mira, hidup mandiri itu jauh lebih memuaskan daripada harus minta tolong orang lain. Di desa, Mira jadi sosok yang disayang warga. Selain ramah, dia juga sering bantu tetangga yang lagi kesulitan. Misalnya, kalau ada ibu-ibu yang butuh beras tapi uangnya kurang, Mira pasti bilang, "Nggak apa-apa, Bu, bayar nanti aja kalau sudah ada." Itulah kenapa warga desa selalu bilang, Mbak Mira itu baik banget. Ya, udah cantik, pintar, baik pula. Tapi di balik senyum manisnya, Mira menyimpan rasa sedih yang mendalam. Dia masih ingat bagaimana Raka meninggalkannya begitu saja tanpa pernah peduli setelah perceraian mereka. Meski begitu, Mira berusaha melupakan masa lalu dan fokus pada kebahagiaan barunya di desa. Sementara itu, di kota besar, ada Raka. Mantan suami Mira ini sekarang udah jadi pengusaha sukses. Bisnisnya berkembang pesat, dan dia punya segalanya. Rumah mewah, mobil bagus, dan jabatan tinggi di perusahaan. Tapi meski kelihatannya hidupnya sempurna, ada satu hal yang bikin Raka nggak bisa move on, Mira. Raka sering mikirin gimana kabar Mira sekarang. Apakah dia udah bahagia? Apakah dia udah punya keluarga baru? Atau, apakah dia masih merasa sakit hati gara-gara perceraian mereka? Kadang-kadang, Raka ngerasa bersalah karena dulu dia ninggalin Mira tanpa pernah peduli lagi. Tapi karena gengsi, dia nggak pernah berani nyari tahu langsung. Suatu hari, Raka ketemu teman lamanya di acara reuni sekolah. Temannya bilang, lo udah dengar kabar Mira belum? Katanya dia sekarang jadi tukang cuci di desa. Hidupnya susah banget. Mendengar itu, hati Raka langsung teriuk. Dia ngerasa nggak enak banget. Beneran, ya? Kok bisa? Tanya Raka penasaran. Temannya cuma geleng-geleng kepala. Iya, katanya gitu. Kasihan banget. Meski informasi itu belum tentu benar, Raka langsung kepikiran buat nyari tahu sendiri. Dia ngerasa ada tanggung jawab moral buat bantu Mira, meskipun mereka udah cerai. Tapi, apakah Mira bakal nerima bantuan dari mantan suaminya yang dulu ninggalin dia begitu aja? Desa tempat Mira tinggal itu beda banget sama kota besar tempat Raka bekerja. Kalau di kota, semua serba cepat, ribet, dan penuh tekanan. Orang-orang sibuk dengan gadget mereka, jarang ngobrol sama tetangga, apalagi saling bantu. Sedangkan di desa, suasana lebih adem. Warganya saling kenal, sering ngobrol di warung kopi, dan kalau ada yang lagi kesusahan, pasti dibantu bareng-bareng. Mira udah betah banget tinggal di desa. Dia suka suasana pagi yang sejuk, suara ayam berkokok, sama senyum tulus warga desa. Warungnya jadi tempat nongkrong favorit ibu-ibu yang lagi belanja atau bapak-bapak yang lagi ngopi. Mira juga sering kasih ide buat acara desa, kayak pasar murah atau gotong royong bersih-bersih lingkungan. Sedangkan Raka, meski hidupnya mewah, kadang merasa kosong. Dia nggak punya waktu buat nikmatin hal-hal kecil kayak Mira. Semua serba instan, tapi nggak ada kehangatan. Makanya, saat dia dengar kabar tentang Mira, dia jadi pengen tahu lebih banyak. Apalagi kalau beneran Mira hidup susah, dia merasa harus bertanggung jawab. Suatu hari, Raka dapat undangan pernikahan teman lama mereka yang tinggal di desa itu. Ini jadi alasan pas buat Raka buat datang ke desa dan nyari tahu sendiri gimana keadaan Mira sekarang. Dengan hati campur aduk antara rasa penasaran dan rasa bersalah, Raka mulai bersiap buat perjalanan ke desa kecil itu. Setelah nyampe di desa,
Raka langsung nyari info tentang Mira. Dia tanya-tanya warga, dan banyak yang bilang, "Oh, Mbak Mira? Iya, dia emang tinggal di sini. Tapi katanya sih dia kerja jadi tukang cuci di rumah orang. Hidupnya susah banget." Ada juga yang bilang, dulu dia pernah jualan kecil-kecilan, tapi sekarang udah nggak tahu gimana kabarnya. Raka makin penasaran. Dia langsung nyerahin alamat rumah Mira dan langsung jalan ke sana. Pas nyampe, dia agak kaget. Rumah Mira ternyata nggak kayak yang dia bayangin. Alih-alih rumah kumuh, rumah Mira kelihatan rapi, bersih, dan asri. Ada taman kecil di depan, sama kursi kayu buat duduk-duduk. Nggak ada tanda-tanda kalau pemiliknya hidup susah. Raka makin bingung. Apa benar dia jadi tukang cuci? Gumamnya dalam hati. Dia coba lihat-lihat sekitar, tapi nggak nemuin tanda-tanda Mira lagi kerja cuci-cuci. Malah, dia lihat ada tulisan besar di depan rumah, "Warung Bahagia Minimarket." Raka makin heran. Jadi ini yang dimaksud sama warga tadi? Raka makin penasaran sama keadaan Mira. Dia nggak langsung ketok pintu rumah, tapi malah mengamati dari jauh. Beberapa saat kemudian, dia lihat Mira keluar dari rumah dengan penampilan yang bikin dia tercengang. Mira kelihatan anggun banget pakai baju sederhana tapi rapi. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya berseri-seri. Nggak ada kesan kalau dia lagi susah atau kerja berat kayak tukang cuci. Mira keluar sambil bawa buku catatan. Kayaknya mau ngecek stok barang di minimarketnya. Dia nyapa beberapa warga yang lewat dengan senyum ramah. Raka yang ngeliatin dari jauh jadi makin bingung. Ini beneran Mira? Kok beda banget sama bayangan gue? Pikirnya dalam hati. Dia ingat-ingat lagi cerita temennya tentang Mira yang katanya jadi tukang cuci. Tapi apa yang dilihatnya sekarang gak cocok sama sekali sama cerita itu. Raka mulai curiga kalau informasi yang dia dapat itu salah. Tapi kenapa banyak orang bilang begitu? Apa Mira sengaja nutupin sesuatu? Akhirnya, Raka memberanikan diri buat ketemu Mira. Dia nyamperin minimarket dan pura-pura belanja. Pas masuk, dia lihat minimarket ini nggak kayak warung biasa. Barang-barangnya tertata rapi. Ada etalase kaca buat jualan camilan. Bahkan ada freezer kecil buat jualan es krim. Nggak disangka, minimarket ini kelihatannya cukup sukses. Mira yang lagi ngatur barang di rak langsung ngeliat Raka. Awalnya dia kaget, tapi langsung nyinyir profesional. "Oh, Pak Raka? Ada yang bisa dibantu?" Tanyanya santai, kayak nggak ada beban sama sekali. Raka agak grogi. Dia nyerahin barang yang dipegangnya ke kasir, tapi matanya nggak lepas dari Mira. Iya, aku cuma mau beli ini," katanya sambil nunjukin sabun cuci piring. "Tapi, gimana kabarmu, Mir? Katanya kamu kerja jadi tukang cuci?" Mira cuma nyengir misterius. "Oh, itu sih cerita lama, Kak. Sekarang udah beda." Dia nggak ngejelasin lebih lanjut, bikin Raka tambah penasaran. Dia pengen nanya lebih banyak, tapi nggak enak karena suasana minimarket lagi rame sama pelanggan. Setelah bayar, Raka pamit duluan. Tapi dia nggak bisa ngebuang rasa penasarannya. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyiin sama Mira. Dan semakin dia mikir, semakin dia merasa nggak rela kalau Mira ternyata hidup susah tanpa dia tahu. Besoknya, Raka balik lagi ke minimarket Mira. Kali ini dia datang pas jam sepi, biar bisa ngobrol lebih lama. Mira lagi duduk di kursi depan minimarket, ngecek buku catatan stok barang. Dia ngeliat Raka datang, tapi tetap tenang aja. "Lagi apa, Mir?" tanya Raka, nyerahin senyum paling ramah yang dia punya. "Ngecek stok barang." "Kamu lagi?" jawab Mira santai. Raka langsung to the point. "Mir, aku dengar kamu kerja jadi tukang cuci. Bener nggak sih? Aku khawatir aja." Mira langsung ketawa kecil. "Waduh, itu mah cerita zaman bahula, Kak. Sekarang aku punya usaha sendiri. Minimarket ini lumayan laris, kok." Raka makin heran. "Tapi kenapa banyak orang bilang kamu masih kerja cuci-cuci?" Mira cuma nyengir.
Mungkin mereka nggak pernah update, kali. Atau mungkin, aku emang sengaja nggak kasih tahu semuanya. Jawabannya bikin Raka tambah penasaran. Apa maksudnya? Kenapa Mira kayaknya nggak mau jujur sama dia? Setelah pertemuannya sama Mira, Raka nggak bisa tidur nyenyak. Dia kepikiran terus sama perkataan Mira. Kenapa dia kayaknya nutupin sesuatu? Gumamnya dalam hati. Akhirnya, dia memutuskan buat nyelidik lebih dalam. Dia mulai tanya-tanya warga desa lagi. Ternyata, ada beberapa orang yang bilang kalau Mira emang gak pernah ngaku-ngaku punya usaha besar. Dia selalu bilang kalau dia cuma jualan kecil-kecilan buat bantu kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada yang bilang kalau Mira kadang masih nolongin tetangga cuci baju kalau diminta. Jadi, dia emang sengaja nutupin kesuksesannya, pikir Raka. Dia mulai sadar kalau Mira mungkin gak mau dikasihani atau diperlakukan beda sama orang-orang di desa. Tapi kenapa dia juga gak mau jujur sama mantan suaminya sendiri? Raka makin penasaran sama sosok Mira yang sekarang. Dia mulai mikir, apa mungkin dia udah move on sama aku? Atau dia masih dendam sama aku? Sementara itu, Mira mulai ngerasa ada yang aneh sama kedatangan Raka ke desa. Dia gak bodoh. Dia tahu kalau Raka pasti punya alasan lain selain cuma mau belanja di minimarketnya. Apalagi setelah dia dengar kabar kalau Raka sering tanya-tanya soal dia ke warga desa. Suatu sore, Mira lagi ngobrol sama Bu Siti, tetangganya yang suka belanja di minimarket. Bu, aku dengar Pak Raka sering tanya-tanya soal aku. Emang bener gitu? Tanya Mira santai. Bu Siti manggut-manggut. Iya, Mbak. Dia nanya-nanya soal kamu kerja apa, tinggal di mana, sampai gimana kabarmu sekarang. Kayaknya dia masih peduli sama kamu, Mbak. Mira cuma yengir tipis. Dalam hati, dia ngerasa nggak nyaman. Dia tahu Raka pasti bakal nyerotos soal masa lalu mereka kalau dia ngasih kesempatan. Tapi di sisi lain, dia juga nggak bisa bohong kalau kehadiran Raka bikin hatinya campur aduk. Ya sudahlah, Bu. Biarin aja dia cari tahu sendiri. Aku nggak ada urusan lagi sama dia, kata Mira akhirnya. Tapi meski begitu, Mira nggak bisa ngebuang rasa penasarannya. Apa tujuan Raka sebenarnya datang ke desa? Apakah dia cuma pengen tahu kabar mantan istrinya? Atau ada maksud lain? Raka nggak nyerah gitu aja. Dia mulai sering-sering main ke minimarket Mira, kadang belanja. Kadang cuma nongkrong di kursi depan sambil pura-pura baca koran. Awalnya Mira agak risih, tapi lama-lama dia udah terbiasa sama kehadiran Raka. Meski begitu, dia tetap jaga jarak. Suatu sore, pas lagi sepi pelanggan, Raka nekat ngajak ngobrol. Mir, boleh aku tanya sesuatu? Katanya pelan. Mira ngangkat alis. Apa? Kenapa kamu gak pernah cerita kalau kamu punya usaha besar kayak gini? Aku kira kamu masih susah, kata Raka. Nadanya campur aduk antara penasaran dan sedikit bersalah. Mira nyengir tipis. Buat apa aku cerita? Itu urusan aku sendiri. Lagian, gak semua orang perlu tahu kesuksesanku. Jawaban Mira bikin Raka makin merasa bersalah. Dia sadar kalau selama ini dia nggak pernah peduli sama kehidupan Mira setelah perceraian mereka. Dia cuma mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin gimana perasaan Mira. Aku cuma pengen minta maaf, Mir. Dulu aku salah udah ninggalin kamu tanpa pernah peduli lagi, kata Raka pelan. Mira diam sebentar, matanya ngeliat ke arah lain. Udahlah, Kak, nggak usah dibahas lagi. Aku udah move on. Tapi meski kata-katanya dingin, ada nada getir di suaranya yang bikin Raka makin merasa bersalah. Pas hubungan Mira dan Raka mulai membaik sedikit-sedikit, masalah baru datang. Salah satu supplier utama minimarket Mira, Pak Jono, tiba-tiba putus kerjasama. Katanya, ada kompetitor baru di desa yang nawarin harga lebih murah, dan Pak Jono nggak bisa nolak. Mira panik banget. Supplier itu penyedia barang-barang pokok kayak beras, minyak goreng, sama sabun. Kalau barang-barang itu nggak ada, pelanggan pasti kabur ke toko lain. Mira coba cari supplier baru, tapi harganya lebih mahal.
Dia bingung harus gimana. Pas lagi pusing-pusingnya, Raka datang ke minimarket. Dia lihat Mira lagi duduk di kursi depan sambil megang kepala. "Kamu kenapa, Mir? Ada masalah?" tanyanya khawatir. Mira cerita soal suppliernya yang putus kerjasama. Raka langsung mikir keras. "Mir, aku bisa bantu kamu cari supplier baru. Aku punya kenalan di kota yang bisa kasih harga bagus." Mira langsung geleng-geleng kepala. "Nggak usah, Kak. Aku bisa atasin sendiri." Tapi Raka nggak nyerah. Dia bilang, "Mir, ini bukan soal kita dulu. Ini soal bisnismu. Kamu udah kerja keras banget buat bangun ini semua. Aku cuma pengen bantu." Mira akhirnya ragu-ragu. Di satu sisi, dia butuh bantuan. Tapi di sisi lain, dia takut kalau nerima bantuan dari Raka bakal bikin dia terjebak dalam masa lalu. Setelah mikir berhari-hari, Mira akhirnya menghubungi Raka. "Kak, aku mau nerima bantuanmu. Tapi cuma buat bisnis aja, ya. Kita profesional," katanya tegas. Raka senyum lega. "Tentu, Mir. Aku janji nggak bakal ganggu hidupmu." Raka langsung kontak kenalannya di kota. Dia berhasil dapat supplier baru dengan harga yang jauh lebih murah. Barang-barang pun mulai datang lagi ke minimarket Mira. Pelanggan senang, dan bisnis Mira pelan-pelan pulih. Tapi meski kerjasama mereka mulai lancar, Mira masih waspada. Dia tahu Raka pasti punya maksud lain selain cuma bantu bisnis. Apakah Raka cuma pengen balikin rasa bersalahnya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Seiring waktu, hubungan Mira dan Raka mulai membaik. Mereka sering ngobrol soal bisnis, tapi kadang juga ngobrol hal-hal ringan kayak cuaca atau acara desa. Mira mulai merasa nyaman, meski dia masih jaga jarak. Suatu sore, pas lagi ngobrol di kursi depan minimarket, Raka tiba-tiba bilang, "Mir, aku seneng banget bisa bantu kamu. Rasanya kayak aku bisa menebus kesalahan dulu." Mira tersenyum tipis. "Kak, nggak usah mikirin masa lalu lagi. Yang penting sekarang kita bisa kerja bareng buat kebaikan." Raka manggut-manggut. "Iya, kamu benar. Tapi, aku pengen kita bisa lebih dari sekadar rekan bisnis, Mir." Mira langsung tegang. "Maksud kamu apa?" Raka menatap Mira serius. "Aku pengen kita coba bangun hubungan baru. Bukan kayak dulu, tapi lebih baik. Aku udah belajar dari kesalahan aku." Mira diam sejenak. Dia tahu ini nggak bakal mudah. Tapi dia juga nggak bisa bohong kalau kehadiran Raka bikin hatinya hangat lagi. Bu Siti, tetangga dekat Mira, mulai curiga sama kedekatan Mira dan Raka. Suatu hari, dia nyamperin Mira pas lagi ngerapihin barang di minimarket. "Mbak, aku lihat Pak Raka sering main ke sini. Emang ada apa sih?" tanyanya penasaran. Mira nyengir. "Biasa aja, Bu. Dia cuma bantu aku urus bisnis." Bu Siti geleng-geleng kepala. "Mbak, aku cuma mau ingetin. Jangan sampai kamu terlalu percaya sama dia. Siapa tahu dia cuma manfaatin situasi." Mira manggut-manggut, tapi dalam hati dia mulai ragu. Apakah Bu Siti benar? Apakah Raka cuma manfaatin situasi buat balikin rasa bersalahnya? Mira mulai waspada sama Raka setelah peringatan Bu Siti. Dia coba mengamati sikap Raka lebih teliti. Awalnya, semuanya kelihatan baik-baik aja. Raka tetap ramah dan profesional. Tapi ada satu hal yang bikin Mira curiga. Suatu hari, pas lagi ngobrol soal pengembangan minimarket, Raka tiba-tiba bilang, "Mir, gimana kalau kita gabungin bisnis kita? Kamu bisa jadi partner aku di kota. Kita bangun cabang baru dari minimarket ini." Mira langsung melotot. "Maksud kamu apa?" "Aku nggak mau pindah ke kota. Aku udah nyaman di sini." Raka buru-buru menjelasin. "Bukan pindah permanen, Mir. Cuma ekspansi bisnis aja. Kamu bisa bagi waktu antara desa sama kota." Tapi Mira udah mulai curiga. "Kak, jangan-jangan kamu cuma pengen ambil alih minimarket aku?" Raka langsung gelagapan. "Enggak, Mir.
Aku cuma pengen bantu kamu sukses lebih besar lagi. Meski begitu, Mira nggak bisa ngebuang rasa curiganya. Dia mulai mikir, apa benar Raka cuma pengen bantu, atau dia punya niat lain? Beberapa hari kemudian, Mira nemuin sesuatu yang bikin dia makin marah. Dia dapat kabar dari salah satu kenalannya di kota kalau Raka diam-diam udah ngelakuin survei buat beli tanah dekat minimarketnya. Kabarnya, Raka mau bangun swalayan besar di situ. Mira langsung menghadap Raka. "Kak, aku dengar kamu mau beli tanah dekat minimarket aku. Bener nggak sih?" tanyanya dengan nada tinggi. Raka kaget. "Iya, aku emang lagi survei. Tapi itu demi kita, Mir. Aku pengen kita kerjasama buat bikin usaha yang lebih besar." Mira langsung ngamuk. "Jadi selama ini kamu pura-pura bantu aku, padahal kamu cuma pengen ambil alih bisnisku? Kak, aku nggak butuh belas kasihan kamu." Raka panik. "Mir, tunggu. Kamu salah paham. Aku nggak ada niat ambil alih. Aku cuma pengen kita sukses bareng." Tapi Mira udah nggak mau dengar. Dia langsung suruh Raka pergi dari minimarketnya. "Aku nggak mau lihat muka kamu lagi," bentaknya. Raka pulang dengan hati hancur. Dia sadar dia udah salah langkah, tapi dia nggak tahu harus gimana buat memperbaiki semuanya. Setelah beberapa hari nggak ketemu, Raka akhirnya nekat datang lagi ke minimarket. Dia tahu Mira pasti masih marah, tapi dia nggak bisa ninggalin masalah ini gitu aja. Pas dia samperin, Mira langsung melihat dia dengan tatapan dingin. "Ada apa lagi, Kak? Aku udah bilang aku nggak mau lihat kamu." Raka menunduk. "Mir, aku minta maaf. Kamu bener, aku salah langkah. Aku nggak maksud ambil alih bisnismu. Aku cuma pengen bantu kamu sukses lebih besar lagi." Mira nggak jawab. Dia masih nahan amarah. "Aku tahu aku egois. Aku selalu mikirin cara biar kamu balik ke hidupku. Tapi aku lupa kalau kamu udah punya hidup sendiri," lanjut Raka pelan. "Aku janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Tapi tolong, jangan anggap semua bantuan aku selama ini cuma kepalsuan." Mira diam sejenak. Dia lihat mata Raka yang penuh penyesalan. Dalam hati, dia mulai ragu. Apakah Raka beneran tulus, atau cuma pura-pura? "Kak, aku butuh waktu buat mikir," kata Mira akhirnya. Raka manggut-manggut. "Aku ngerti, Mir. Aku tunggu apapun keputusan kamu." Setelah pertemuan itu, Mira mulai mikir ulang soal hubungannya sama Raka. Dia ingat-ingat semua yang udah mereka lewatin, dari masa lalu sampai sekarang. Dia juga ingat gimana Raka benar-benar berusaha bantu dia waktu suppliernya putus kerjasama. Bu Siti, yang tahu kalau Mira lagi galau, nyamperin dia. "Mbak, gimana hubungan kamu sama Pak Raka? Udah baikan belum?" Mira nyengir tipis. "Aku masih mikir, Bu. Dia udah minta maaf, tapi aku belum yakin." Bu Siti manggut-manggut. "Kalau aku boleh kasih saran, Mbak, kadang orang berubah karena pengalaman. Jangan buru-buru nutup pintu. Kasih dia kesempatan lagi, tapi dengan syarat yang jelas." Mira manggut-manggut. Dia tahu Bu Siti benar. Dia nggak bisa terus-terusan dendam sama Raka. Yang penting, dia harus pastiin kalau hubungan mereka ke depannya bakal beda dari dulu. Akhirnya, Mira menghubungi Raka. "Kak, aku mau kasih kamu kesempatan lagi. Tapi kita harus jujur dan terbuka. Nggak ada rahasia-rahasiaan kayak dulu." Raka senyum lega. "Tentu, Mir. Aku janji bakal jujur sama kamu." Mereka mulai kerjasama lagi, kali ini dengan dasar yang lebih kuat. Raka nggak lagi ngomongin soal gabungin bisnis atau beli tanah. Dia fokus bantu Mira kembangin minimarketnya tanpa syarat apa-apa. Mira mulai merasa nyaman lagi sama Raka. Dia tahu Raka udah berubah, dan dia juga belajar buat nggak terlalu keras kepala. Warga desa mulai lihat perubahan positif dalam hubungan Mira dan Raka. Mereka sering lihat Raka bantu Mira ngatur barang di minimarket atau nganter barang pesanan ke pelanggan. Bahkan Bu Siti, yang dulunya curiga sama Raka,
sekarang malah dukung hubungan mereka. Mbak Mira sama Pak Raka tuh cocok banget ya, kata Bu Siti suatu hari. Semoga kali ini mereka bisa bahagia bareng. Mira cuma yengir. Doain aja, Bu. Setelah beberapa bulan kerjasama, Raka ngambil keputusan besar. Dia memutuskan pindah ke desa buat tinggal dekat Mira. Dia udah capek hidup di kota yang gaduh. Dia pengen nikmatin suasana desa yang damai bareng Mira. Mir, aku udah putusin pindah ke sini. Aku nggak mau cuma jadi tamu yang datang sesekali. Aku pengen bener-bener ada di sini buat kamu, kata Raka suatu sore. Mira tersenyum. Kamu yakin, Kak? Ini kan beda banget sama kota. Raka manggut-manggut. Aku yakin, Mir. Selama ada kamu, aku pasti betah. Mira dan Raka mulai bangun hubungan baru yang lebih dewasa. Mereka nggak buru-buru ngomongin soal nikah lagi. Yang penting, mereka saling mendukung dan nggak ngulangin kesalahan masa lalu. Kita pelan-pelan aja, Kak. Yang penting kita bisa saling percaya lagi, kata Mira suatu hari. Raka manggut-manggut. Aku setuju, Mir. Aku nggak mau buru-buru. Aku cuma pengen kita bahagia. Setelah kerja keras bareng, minimarket Mira akhirnya berkembang jadi swalayan kecil yang modern. Acara peresmiannya dihadiri warga desa dan teman-teman lama mereka. Semua orang senang lihat Mira dan Raka akhirnya bisa move on dari masa lalu dan bangun sesuatu yang baru bareng-bareng. Mira dan Raka ngobrol soal masa depan. Mereka sepakat buat nggak terburu-buru nikah lagi, tapi fokus bangun hubungan yang kuat dulu. Yang penting kita bahagia, Mir, kata Raka. Mira nyengir. Iya, Kak. Kita udah nemuin kedamaian kita masing-masing. Cerita ditutup dengan adegan Mira dan Raka duduk bareng di kursi depan minimarket, melepas pandang ke matahari terbenam. Mereka tersenyum, tahu kalau mereka udah nemuin kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup itu nggak selalu tentang balas dendam atau menang. Kadang, yang paling penting adalah belajar dari kesalahan dan berani memulai lagi, pikir Mira dalam hati.